Ucapkan dari kota Jakarta. Sekarang ini saya sudah berada di depan stasiun Pasar Senen dan pada perjalanan kali ini saya akan menuju ke kota Surabaya. Naik kereta api keberangkatan malam dari kota Jakarta menuju ke kota Surabaya via jalur utara, yaitu kereta api Gumarang. Nah, di video sebelumnya saya sudah pernah menjajal naik kereta api Gumarang New Generation di kelas ekonomi. Dan rencananya sekarang saya akan menjajal kembali kereta api Gumarang di kelas eksekutif. Gimana untuk perjalanan kali ini naik kereta api Gumarang Eksekutif New Generation? Tonton videonya sampai habis dan jangan di skip. Seperti ini ya untuk suasana di stasiun Jakarta Pasar Senen pada malam hari ini tanggal 13 Oktober tahun 2025. Untuk stasiun Pasar Senen, notabene ini adalah stasiun besar di kota Jakarta untuk keberangkatan kereta-kereta yang campuran atau juga full ekonomi, macam kereta api Bengawan, kereta api Erlangga, Matarmaja, berangkatnya dari stasiun Pasar Senen ini. Ada juga stasiun lain di sisi sebelah sana ya, stasiun Gambir untuk keberangkatan kereta-kereta Argo dan juga kereta full eksekutif. Dengan di-upgrade-nya stasiun Pasar Senen yang jadi lebih bagus ini, menurut saya menghilangkan kesan stasiun ini yang dulunya sebagai kereta-kereta kelas ekonomi. Sekarang udah bagus banget ya teman-teman. Bahkan lagi ada pembangunan lagi di sini, mau dibangun kanopi sepertinya. Tuh, untuk lalu lalang orang yang berjalan kaki sampai dengan ke arah sana ya. Jadi kalau turun kereta, kondisi hujan, tidak perlu khawatir kehujanan nantinya. Di stasiun Pasar Senen juga banyak sekali taksi-taksi. Jadi apabila teman-teman baru turun kereta, mau lanjut kemana, bisa naik taksi secara langsung. Fasilitasnya udah lengkap ya. Banyak gerai retail yang bisa teman-teman kunjungi sebelum naik kereta. Dan untuk kondisi di dalam ruangan sini udah ber-AC, nggak dingin-dingin banget, tapi ya tidak sepanas di luar. Untuk keberangkatan kereta api ada di jalur 1, ditambah ada jalur 3 dan 4. Kalau untuk kereta api di jalur 1 dilayani di pintu 1, tapi kalau kereta api Gumarang biasanya akan dilayani di pintu 2 atau jalur 3 dan 4. Sekarang ini masih jam 8 malam teman-teman, dan saya sudah menunggu di dalam ruang tunggu stasiun Jakarta Pasar Senen. Ini merupakan bangunan heritage dari stasiun Pasar Senen. Teman-teman bisa lihat dari desainnya ya. Kelihatan banget kalau ini adalah desain bangunan-bangunan lawas, bangunan zaman Belanda. Nah, jadi walaupun stasiun Pasar Senen sekarang sudah banyak perubahan, tapi bentuk asli bangunannya dipertahankan. Karena yang namanya bangunan heritage tidak dapat dirubah seenaknya. Ada aturan yang melindungi bangunan ini karena termasuk bangunan cagar budaya. Jadi untuk ruang tunggu di dalam stasiun Pasar Senen ini udah enak banget, nyaman, adem, banyak juga kursi yang tersedia dan ruang tunggu di sini ber-AC. Lebih adem lagi apabila dibandingkan ruang tunggu yang ada di luar. Sebelum itu saya mau cerita sedikit seputar kereta api Gumarang yang akan saya naiki menuju ke kota Surabaya pada hari ini. Yang pertama, dari asal-usul namanya dulu. Kereta api Gumarang diambil dari salah satu mitologi kuno, yaitu sapi hutan yang gagah, lincah, dan juga dipercaya sebagai jelmaan dari orang sakti. Dulunya, kereta api Gumarang adalah kereta api Jayabaya Utara yang beroperasi di sekitaran tahun 1994 sampai dengan tahun 2001. Dan pada tanggal 20 Mei 2001, kereta api Jayabaya Utara digantikan oleh kereta api Gumarang. Melayani rute perjalanan dari kota Jakarta menuju kota Surabaya via jalur utara, dimulai dari stasiun Pasar Senen lewat ke Cirebon, Semarang Tawang, Bojonegoro sampai dengan Surabaya Pasar Turi. Kereta api Gumarang juga dulu
memiliki akronim yang dimana digemari semua orang karena memiliki 3 kelas layanan, yaitu ada kereta kelas ekonomi, bisnis, dan juga kereta kelas eksekutif. Lalu kereta api Gumarang juga sempat menjadi kereta dengan rangkaian terpanjang dengan kelas eksekutif bisnis, dan di tahun 2025 saat ini kereta api Gumarang hanya membawa 2 kelas layanan, yaitu kelas eksekutif ditambah kereta ekonomi menggunakan armada New Generation atau kereta terbaru milik PT KAI. Nah, untuk saat ini saya akan naik kereta kelas eksekutif dengan kisaran harga tiket mulai dari Rp680.000 sampai dengan Rp720.000. Sehingga untuk harga tiket kereta api Gumarang setelah ganti New Generation memang memiliki kenaikan yang cukup signifikan. Mirip-mirip seperti kereta eksekutif New Generation lainnya di jalur lintas utara, bahkan harganya itu udah mepet-mepet kayak kereta api Argo Bromo Anggrek dan juga kereta api Sembrani. Ada juga kereta kelas ekonomi dengan kisaran harga tiket mulai dari Rp450.000 sampai dengan Rp500.000-an. Wow! Bagi kalian yang ingin mendukung channel saya untuk terus berkembang, kalian bisa ikuti fitur membership ya. Kalian akan mendapatkan keuntungan seperti lencana khusus di samping nama kalian yang berupa gambar ketika berkomentar, dan kalian juga bisa mengakses konten-konten saya yang eksklusif. Nah, bagi kalian yang ingin mengikuti membership, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi ya. Sekarang jam 20.33 ya. Penumpang kereta api Gumarang baru boleh masuk ke arah peron. Saya dengar barusan keretanya udah masuk, teman-teman. Ini adalah kereta api Tegal Bahari dari Tegal menuju ke Pasar Senen yang baru saja masuk di jalur nomor 3 dan akan menjadi kereta api Gumarang ya. Untuk di jalur 3 juga sudah ada face recognition. Bisa scan wajah, bisa langsung masuk ya. Sekarang ini saya bakal duduk di kereta eksekutif nomor 2, teman-teman. Kursi 13 Bravo. Wah, dapat single seat paling depan. Untuk penumpang kereta api Tegal Bahari masih bubaran ya, teman-teman. Dan setelah penumpang bubaran, keretanya bakal dibersihin dulu, diputar kursi, terus bakal jadi kereta api Gumarang tujuan ke arah Surabaya Pasar Turi. Sekarang ini masih proses memutar kursi ya, teman-teman, dan juga rangkaiannya lagi dibersihin. Jadi kereta api Gumarang ini rolling rangkaian dengan kereta api Tegal Bahari. Untuk perjalanan kereta api Gumarang dari Surabaya ke Jakarta, setibanya di Jakarta bakal jadi Tegal Bahari PP, keberangkatan siang, dan ketika nyampe lagi di Jakarta Pasar Senen bakal jadi kereta api Gumarang lagi PP menuju ke arah Surabaya. Lagi dipel, lagi dibersihin sampah-sampahnya. Yang ada di jalur nomor 1 itu merupakan rangkaian kereta api Madiun Jaya dari Pasar Senen tujuan Madiun dengan armada ekonomi premium dan juga eksekutif stainless steel generasi pertama. Dan kereta api Gumarang disiapkan di jalur nomor 3. Nah, untuk keberangkatan kereta api di stasiun Pasar Senen nanti jam 9 malam itu berderet banget ya. 21 lebih 10 menit ada Madiun Jaya, lalu 21.30 ada kereta api Gumarang, dan 21 lebih 40 nanti ada kereta api Mataram dari Jakarta tujuan ke Solo. Benar-benar di jam 9 malam sampai dengan jam setengah 11 malam itu banyak sekali keberangkatan kereta api dari Pasar Senen ya. Oke, lokomotifnya sudah terpasang, mantap. Untuk lokomotif dari kereta api Gumarang hari ini adalah CC201-9212 Depo Induk CPN. C menandakan bahwa lokomotif ini memiliki 3 ganda roda berpenggerak, ada 3 ganda roda di depan dan juga di belakang. 201 lokomotif yang kabinnya kotak seperti ini dari depan,
92 tahun pertama dinas di 1992, 12 nomor absennya, dan depo induk CPN. Rumah dari lokomotif ini di Depo Cipinang, Daop 1, Jakarta. Yang baru saja masuk di jalur nomor 4 adalah kereta api Progo dari Lempuyangan tujuan ke Pasar Senen menggunakan armada ekonomi New Generation Full, dan ini menjadi salah satu kereta terlaris dari arah Jogja menuju ke arah Jakarta. Worth it banget. Kereta Progo itu kalau nggak salah kereta termurah New Generation dari Jakarta ke Jogja PP. Kereta makannya pakai punya Taksaka. Ternyata ada perbedaan kursi dari kereta eksekutif 1 dan juga eksekutif 2 pada kereta api Gumarang. Teman-teman perhatiin ya, di kereta eksekutif 1 di bagian sandarannya sini tidak ada tonjolan. Kalau di eksekutif 2, sepertinya ini adalah train set keluaran tahun 2025 yang baru, sudah ada improve dari kursinya yang punya tonjolan di bagian sini, teman-teman. Nah, kelihatan nggak sih? Di bagian sininya itu kayak ada sandarannya lagi. Kereta eksekutif 2 pada kereta api Gumarang saat ini memiliki kode armada K102540ML. K1 adalah kode sarana untuk kereta kelas eksekutif, 0 tidak berpenggerak atau harus ditarik lokomotif 25 tahun pertama dinas di 2025, dan 40 adalah nomor absennya serta ML kepemilikan Depo Malang. Nah, untuk TS 220-380V itu merupakan tegangan dari pembangkit kerangkaian, dan BK adalah berat kosong 41.000 kg atau 41 ton. Teman-teman bisa lihat, karena ini rangkaian baru, jadi MD atau mulai dinasnya belum ditulis. Ini benar-benar train set baru milik Depo Malang, sepertinya untuk kereta api Gajayana. Di atas ini terdapat sebuah kode train mark F menandakan bahwa sarana rangkaian ini dapat dipacu sampai dengan kecepatan 120 km per jam. Namun untuk kereta api Gumarang setahu saya masih dipacu sampai dengan kecepatan 100 km per jam, menyesuaikan dengan standar operasional dari GPK sebelumnya. 45 adalah berat maksimal 45 ton dan 10 adalah tipe bugi atau roda K10. Sekarang ini keretanya sudah selesai dibersihin ya. Jadi kita langsung masuk ke dalam rangkaian kereta. Wow, seperti ini ternyata. Kursinya memang ada sedikit perbedaan ya teman-teman. Di bagian lekukan sininya ada sandaran lagi. Kalau di eksekutif New Generation sebelumnya nggak ada tonjolan kayak gini nih. Sudah ada PAP yang menuju ke jalur 1 dan akan memberangkatkan kereta api Madiun Jaya. Penumpang kereta api Madiun Jaya lumayan rame ternyata ya. Padahal ini tuh notabene hari weekday, hari Senin. Dan saya lupa kalau kereta Madiun Jaya harusnya menggunakan armada New Generation Eksekutif modifikasi. Loh, kok gelap banget ya? Udah di set mode malam kah? Padahal masih jam 9. Nah kan, ini nih, masih nyantol stainless generasi pertama. Jadi kalau misalkan teman-teman tanya kenapa saya masih belum mencoba New Generation modifikasi Madiun Jaya, jawabannya itu. Saya takut udah beli tiket jauh-jauh hari, harga tiketnya mahal, terus dapat stainless. Jadi kan
gak jadi reviewnya gitu loh, rugi. Kereta api Mataram ya yang masuk, dan nanti karena keberangkatan Gumarang serta Mataram itu berbeda 10 menit, seharusnya Gumarang akan disusul di stasiun Karawang oleh kereta api Mataram. Bedanya Gumarang lari 100, Mataram larinya 120. Mumpung ada di belakang ya, sekalian cek kereta kelas ekonominya. Nah, untuk kereta ekonomi Gumarang ini memiliki kapasitas tempat duduk 72 kursi, sudah menghadap arah laju kereta semua. Ini kelebihan dari ekonomi New Generation ya. Di depan ekonomi 1 ada kereta makan, teman-teman. Dan kereta makan ini sebagai pemisah antara kelas ekonomi dan juga kereta kelas eksekutif. Nah, eksekutif 4-nya kosong banget. Tuh. Di sininya nggak ada lekukan sandaran kepala gitu, teman-teman. Tuh. Padahal sama-sama angkatan tahun 2025. Tepat sesuai dengan schedule, pada pukul 21:30 kereta api Gumarang yang saya naiki sudah diberangkatkan dari stasiun Jakarta Pasar Senen. Semoga perjalanan kali ini lancar dan nanti tiba di tujuan Kota Surabaya, stasiun Surabaya Pasar Turi dalam keadaan selamat dan juga tepat waktu. Sejauh ini di kereta eksekutif 2 masih lengang banget ya. Masih banyak orang yang belum naik. Entah pada perjalanan kali ini keretanya cenderung sepi, saya juga belum tahu ya teman-teman. Karena tadi ketika cek tiketnya masih tersedia, alias tiketnya masih banyak ya. Lalu untuk perjalanan Gumarang ini akan menempuh waktu selama 10 jam 28 menit, diperkirakan nanti akan tiba di Kota Surabaya, stasiun Pasar Turi pada pukul 07:58 waktu Indonesia Barat. Secara jam keberangkatan kereta api Gumarang ini menurut saya enak banget ya, karena berangkatnya setengah 10 malam, gak terlalu kemalaman. Ketika kereta berangkat, teman-teman bisa langsung istirahat, dan besok ketika bangun pagi udah seger, masih bisa lihat pemandangan, walaupun nyampe di Surabaya udah cukup siang, sekitar jam 8 pagi. Selamat malam, pelanggan yang kami hormati. Atas nama PT Kereta Api Indonesia dan kru yang bertugas mengucapkan selamat datang di Kereta Api Gumarang yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi. Perjalanan kali ini menempuh waktu 10 jam 28 menit. Kami ingatkan kembali bahwa perjalanan ini adalah perjalanan bebas asap rokok. Untuk itu, kami mohon Anda untuk tidak merokok di toilet maupun di bordes. Untuk kereta api Gumarang ini tidak berhenti di stasiun Jatinegara ya teman-teman. Jadi dari Pasar Senen, bablas langsung menuju ke arah Bekasi. Jadi kurang lebih seperti ini ya untuk kereta api Gumarang di kelas eksekutif menggunakan armada kereta eksekutif New Generation, armada terbaru milik PT KAI. Dan ini adalah trainset yang paling baru. Saya lihat capnya Depo Malang, mungkin untuk kereta api Gajayana atau kereta lain, entahlah, saya nggak begitu hafal juga ya. Dari segi desain interior udah kelihatan bagus banget, simple, elegan, kelihatan mewah, dan juga dari kursinya, teman-teman bisa lihat ini sekarang ada tonjolan, sedikit improve yang ada di kereta New Generation generasi yang lebih baru. Lalu untuk dari fasilitas sebenarnya sama aja sih. Di atas ini ada rak bagasi untuk nyimpan barang-barang penumpang. Lalu ada juga tirai yang bisa dibuka tutup kayak gini. Lalu ada gantungan untuk menggantung plastik atau jaket dan lain-lain. Di sini juga ada 2 buah
stop kontak untuk ngecas HP, tablet beserta laptop. Di sini ada tombol untuk reclining, merebahkan kursinya ke mode rebahan, dan di bawah sini juga terdapat meja lipat kecil yang bisa digunakan untuk makan dan juga bekerja menggunakan laptop. Selain colokan listrik di sana, ada juga di sini port USB dan juga Type-C, bisa digunakan untuk ngecas HP ya. Lalu dari segi legroom ya, di kelas eksekutif sudah pasti lega, bebas untuk selonjoran. Di sini ada kantong kecil untuk nyimpen barang-barang kecil dan lain-lain. Ada juga footrest atau pijakan kaki yang bisa kita atur ketinggiannya sesuai dengan kenyamanan. Namun kalau untuk di kursi bagian depan tidak mendapatkan footrest ya teman-teman. Di bagian depan dan juga di bagian belakang kereta sekarang ini sudah ada panel PIDS yang di atas sana ya teman-teman, dan juga ada dua monitor, yang satu menampilkan profil perusahaan dan yang satu lagi menampilkan nomor kondektur, jadwal pemberhentian dan lain-lain. Terus di atas ini juga sudah lebih informatif. Kalau teman-teman lihat di sini nih ada kayak gambar perempuan di toilet. Nah itu tuh menandakan kalau hijau toilet lagi kosong, tapi kalau merah toiletnya lagi isi. Ada juga jam pemberhentian di stasiun mana aja, terus kecepatan kereta saat ini ada di angka 65 km per jam dengan suhunya 23 derajat Celcius, dan ini adalah kereta eksekutif 2. Fasilitas toilet pada kereta eksekutif New Generation ada di satu sisi ruangan saja ya, dan yang paling dekat adalah kursi nomor 13. Toilet satu, toilet pria, ini pintunya warna biru, dan kalau toilet wanita pintunya warna pink. Kita cek dulu ya fasilitasnya. Untuk dari segi luas toilet kurang lebih kayak gini teman-teman, udah leluasa ya. Lalu ada cermin yang memanjang, gede juga cerminnya. Di sini ada mini wastafel, airnya mengalir dengan normal. Ada juga keran lagi di sini untuk foot washer atau pencuci kaki. Nah, bisa digunakan untuk wudhu ya. Dan juga di sini ada tisu, jet shower, mengalir dengan normal. Ada juga tong sampah di sini. Lalu ada tombol flush, ada pegangan, dan ada juga gantungan untuk menggantung pakaian. Sekarang waktu menunjukkan pukul 21:54 menit. Kereta api Gumarang telah tiba di pemberhentian pertama, yaitu stasiun Bekasi. Penumpang yang naik dari Bekasi banyak ya teman-teman, karena memang stasiun Bekasi ini setiap harinya melayani puluhan ribu penumpang. Mungkin bisa jadi ratus ribuan penumpang juga nggak sih? Karena memang frekuensi perjalanan kereta api banyak sekali, dimulai dari kereta api jarak jauh, apalagi KRL komuter lain ya. Baru saja lepas dari stasiun Bekasi ya, jam 10 malam tepat. Sekarang sudah di-set ke mode malam, yang dimana lampu utama dimatikan dan hanya menyala lampu di bagian koridor, serta ada lampu-lampu untuk bagian penomoran kursi ya. Sekarang kondisinya udah redup banget, udah nyaman untuk tidur, dan menurut saya pribadi mode malam kereta eksekutif New Generation ini jadi yang terbaik. Pada pukul 22:25 tepat ya, kereta api Gumarang sudah memasuki stasiun Karawang. Kita keluar dulu. Pintu dari kereta New Generation ini bisa dioperasikan terpusat ya teman-teman. Jadi apabila sensornya mati kayak gini, mau ditekan juga pintunya nggak akan terbuka. Tapi ketika sensornya sudah dinyalakan, kereta berhenti dan pintunya bisa dibuka secara serentak melalui pengaturan terpusat tersebut. Oke, sudah tiba di Karawang. Perjalanan kereta api Gumarang secara jadwal berhenti di stasiun Karawang dari mulai pukul 22:25 sampai dengan pukul 22:37 menit.
Teman-teman nggak salah dengar, berhenti di sini sekitar 12 menit karena kereta api Gumarang harus disusul oleh kereta lain, yaitu kereta api Mataram yang notabene kelas sih sama ya. Rute perjalanan lebih jauh kereta api Gumarang, tapi kalau kereta api Mataram memiliki kecepatan yang lebih tinggi. Perbedaan dari 100 km per jam dan juga 120 km per jam berasa banget. Karena perbedaan keberangkatan dari Pasar Senen 10 menit, nyampe Karawang aja udah bisa disusul. Stasiun Karawang juga di tahun 2025 ini semakin banyak melayani perjalanan kereta api dari arah Jakarta ya teman-teman. Itu dia barusan kereta api Mataram melintas langsung di stasiun Karawang, ngebut banget ya. Dan yang bagusnya lagi menggunakan loko hidung kotak. Nampaknya sih CC204 ya teman-teman, biasanya. Sekarang kereta api Gumarang sudah berangkat lagi dari stasiun Karawang ya. Karena pemberhentian selanjutnya masih Jatibarang, masih jauh banget. Jadi kayaknya bisa dipakai waktu untuk istirahat dulu. Gini nih, kalau trip malam tuh sedikit-sedikitnya curi-curi waktu untuk istirahat ya teman-teman. Karena di luar juga gelap, mau lihat apaan kan. Nah, para penumpang kereta eksekutif di malam hari juga akan mendapatkan fasilitas selimut. Selimut ini bisa digunakan selama di perjalanan, tidak boleh dibawa pulang ya. Ketika teman-teman turun di tujuan, silahkan simpan selimutnya ini di kursi masing-masing. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 23:58 ya. Kereta api Gumarang yang saya naiki telah tiba di stasiun Jatibarang, memasuki wilayah Kabupaten Indramayu, dan di Jatibarang ini bertemu dengan kereta lain. Ini adalah kereta api Jayakarta Premium. Jayakarta masuk di jalur nomor 3, nampaknya bakal disusul sama kereta api lain. Kereta apa ya yang mau nyusul? Kereta api Jayakarta ini menjadi salah satu kereta dengan rangkaian terpanjang. Lewat jalur selatan ya, Jakarta Surabaya via Purwokerto Lempuyangan. Full kelas premium membawa 13 kereta kelas premium generasi pertama atau 2017, dan juga ada satu kereta makan, satu kereta pembangkit. Untuk sambungan antara kereta api di New Generation ini sudah menggunakan akordeon ya teman-teman. Jadi untuk sambungan seperti ini lebih bagus apabila kondisi di luar hujan, airnya tidak akan sampai masuk ke dalam rangkaian dan juga bisa meredam suara kebisingan dari luar. Sekarang jam 00:33, tiba di stasiun Cirebon. Awal sekitaran 4 menit ya teman-teman, mantap. Di stasiun Cirebon ini juga ada pergantian kru ya, pergantian masinis. Jadi untuk masinis kereta api kebanyakan dari arah Jakarta menuju ke Cirebon, lalu dari Cirebon akan diganti menuju ke arah Purwokerto bisa, lalu ke arah Semarang juga bisa. Bahkan dari Cirebon ada yang sampai ke Kutoarjo juga teman-teman. Secara jadwal, kereta api Gumarang berhenti di stasiun Cirebon dari mulai pukul 00:37 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 00:44 waktu Indonesia Barat. Lumayan lama ya. Ditambah lagi ini keretanya awal teman-teman. Jadi berhenti di Cirebon kurang lebih sekitaran 12 menit. Nah, untuk stasiun Cirebon ke Jaksan
Ini merupakan stasiun besar di kota Cirebon bagi pemberhentian kereta-kereta yang notabene kelas tinggi, macam kereta Argo Bromo Anggrek, Argo Semeru, Argo Dwi Pangga, Argo Lawu, Taksaka, Argo Sindoro, berhentinya di stasiun Cirebon Kejaksaan semua ya. Lalu setelah berangkat dari stasiun ini, keretanya bakal melintas langsung di stasiun Cirebon Perujakan yang notabene untuk pemberhentian kereta full ekonomi campuran macam Bengawan, Airlangga, dan lain-lain berhentinya di sana. Kereta stainless steel new generation untuk kelas eksekutif apabila tampak dari arah luar ya, kelihatan bagus banget teman-teman tuh. Karena di dalam kabin itu lumayan redup ya. Bahkan ada penumpang di depan kaca sini aja nggak kelihatan gitu loh. Selain ada pergantian masinis, di Cirebon juga ada pengisian air untuk tangki toilet ya. Itu ada petugas di atas teman-teman. Sebenarnya untuk kereta new generation, airnya itu bisa diisi melalui dekat pintu kabin sini teman-teman. Nah, di sini kan kayak ada buat keran, bisa dimasukin lewat sini. Cuman memang lebih banyak ngisi air lewat atas karena katanya, saya pernah nanya, untuk pengisian air apabila lewat atas itu lebih cepat. Saya barusan lihat kereta eksekutif itu ada tulisan cap Depo BD. Wah, itu milik Bandung. Apakah untuk kereta Argo Wilis dan juga kereta Turangga? Nggak tahu sih, kabar-kabarnya kayak gitu teman-teman. Tapi kalau yang untuk ini nih, itu belum ada deponya. Sekarang ini kereta api Gumarang melintas langsung di stasiun Cirebon Perujakan ya. Dan di Cirebon Perujakan ada dua perpecahan jalur. Kereta Gumarang mengambil jalur yang lurus menuju ke arah Semarang Tawang Surabaya Pasar Turi, dan juga ada percabangan lain ke arah kanan ya, menuju Purwokerto Kroya Yogyakarta. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 01:36. Kereta api Gumarang yang saya naiki telah tiba di stasiun Tegal. Tadi ada ya beberapa orang yang naik dan ada juga sih penumpang yang turun, tapi tidak terlalu banyak ya teman-teman. Untuk stasiun Tegal ini melayani banyak kereta api. Bahkan tadi aja si rangkaian kereta api Gumarang ini digunakan oleh kereta api Tegal Bahari dari Pasar Senen ke Tegal PP ya teman-teman. Secara jadwal kereta api Gumarang berhenti di stasiun Tegal dari mulai pukul 01:42 sampai dengan pukul 01:46. Sehingga masuk Tegal awalnya lumayan banyak juga ya teman-teman. Sampai dengan saat ini saya belum bisa tidur, padahal udah ngantuk banget. Ternyata untuk kursi di kereta New Generation yang baru pun menurut saya masih kurang oke sih. Masih lebih nyaman kereta stainless steel generasi pertama.
Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 05.49 menit. Kereta api Gumarang yang saya naiki telah tiba di stasiun Cepu. Ada lumayan beberapa orang yang naik dan juga beberapa orang yang turun. Lumayan rame. Lalu untuk perjalanan kereta api Gumarang di stasiun Cepu ini awal sekitar kurang lebih 5 menitan dan nanti akan berangkat lagi sekitar pukul 05.57. Nah, di sambungan kereta api juga di sana ada kopler yang gede sebagai sambungan utama, lalu ada selang ini untuk angin dari lokomotif ke seluruh rangkaian untuk pengereman, ada juga rantai yang gede sebagai pengaman tambahan dan ada paket-paket kabel untuk kelistrikan dari pembangkit ke seluruh rangkaian. Perjalanan kereta api malam hari pastinya teman-teman mau istirahat kan, mau tidur gitu loh. Nah, untuk kursi dari New Generation angkatan terbaru, saya sekarang di K12540 atau trainset di atas 30, katanya itu sudah ada improve dari kursinya, ada sandaran teman-teman. Kalau di yang lain kan nggak ada ya, yang awal-awal New Generation. Menurut saya apabila kursinya tidak di reclining, ini sandarannya lumayan nyaman. Jadi ada penopang leher gitu loh. Tapi apabila di reclining, kita tuh mesti menyesuaikan lagi supaya PW atau posisi wena ya. Nah, si sandarannya ini naik ke atas sedangkan posisi badan kita agak sedikit turun. Sandarannya agak sedikit kagok dan yang paling nggak nyaman sebenarnya di area punggung kita. Jadi rasanya lekukan punggungnya itu nggak pas teman-teman. Karena ketika tidur itu mau sedikit direbahkan, yang otomatis mau senderan gitu ya. Saya ngide tadi pakai selimut ini digunakan untuk bantal tambahan. Sehingga ketika di reclining, posisi untuk sandarannya lebih nyaman aja gitu loh. Kenapa ya kayak gini? Itu sih pendapat saya pribadi ya. Pendapat saya dengan pendapat teman-teman mungkin berbeda tergantung dengan postur tubuh kalian. Kalau saya rasa sih kursi ini bisa nyaman ketika teman-teman punya tinggi badan sekitar 185 cm ke atas mungkin ya. Sekarang ini saya mau ke kereta makan, mau sarapan dulu ya teman-teman. Dan ini untuk kereta makannya. Ada beberapa kursi yang bisa kalian duduki sambil menikmati hidangan. Dan di sana juga ada mini pantry untuk prama-prami nyiapin makanan. Kita pesen dulu ya. Sekarang waktu menunjukkan pukul 06.25 menit. Kereta api Gumarang yang saya naiki telah tiba di stasiun Bojonegoro. Lumayan banyak penumpang yang turun dan ada juga tadi beberapa orang yang naik ya. Karena dari Cepu, Bojonegoro menuju Surabaya ada tarif khusus di kereta api Gumarang juga kalau nggak salah. Pukul 6.29 tepat ya, kereta api Gumarang bergerak kembali meninggalkan stasiun Bojonegoro. Saat ini saya sudah memesan beberapa menu makanan. Untuk sarapan yang ringan aja dulu ada bakso enak. Ini harganya Rp28.000 dan ini ada juga air mineral seharga Rp9.000. Nah, untuk dari bakso enak
bentukannya kayak gini ya teman-teman, sama seperti di gambar. Ada 3 bakso, ada tahu, irisan bawang merah, wangi banget, dan juga ada beberapa tambahan seperti saus tomat, kecap, dan juga ada ini nih, sambal. Sekarang saya mau sarapan dulu ya teman-teman. Dimulai dari kuah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan. Oh, enak ya kuahnya. Dan yang saya suka dari mie-nya ini nih, tipis-tipis gitu. Cuman sayang banget kuahnya kurang panas. Kalau kuahnya lebih panas lebih enak ini. Ada juga tahu. Ya kalau tahu biasa aja sih. Dan yang pasti ada baksonya. Dapat 3 pentol kayak gini. Baksonya bakso urat, lumayan enak juga. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 06.56 ya. Kereta api Gumarang yang saya naiki sudah tiba di stasiun Babat, sudah memasuki Kabupaten Lamongan, dan yang turun di stasiun Babat lumayan rame ya. Tadi di kelas eksekutif ada beberapa orang, tapi lebih rame lagi yang turun dari kelas ekonomi. Sekarang ini kereta api Gumarang sudah diberangkatkan kembali dari stasiun Babat ya. Kurang lebih selama 1 jam ke depan kereta ini akan tiba di tujuan akhir, stasiun Surabaya Pasar Turi. Dan sekarang saya mau share dulu beberapa poin yang bisa jadi kesimpulan dalam perjalanan kali ini. Yang pertama, kereta api Gumarang adalah kereta api yang melayani rute perjalanan dari kota Jakarta menuju ke kota Surabaya via jalur utara, lewat ke stasiun Cirebon, lalu ke Semarang, dan juga menuju ke arah Cepu, Bojonegoro, sampai dengan stasiun Surabaya Pasar Turi. Kereta api Gumarang ini dalam satu rangkaian terdapat 2 kelas layanan yang terdiri dari kereta kelas ekonomi dan juga kereta kelas eksekutif. Saat ini sudah menggunakan armada paling baru keluaran tahun 2025, yaitu armada New Generation. Dan sekarang saya duduknya di kereta api Gumarang kelas eksekutif New Generation. Alhamdulillahnya bisa mencicipi train set yang paling baru keluar, yang baru berjalan ya kurang lebih beberapa minggu ini teman-teman. Nah, jadi untuk kereta api kelas eksekutif pada KA Gumarang memiliki harga tiket di antara Rp680.000 sampai dengan Rp780.000. Harganya memang tidak bisa dibilang murah, bahkan harganya ini lebih tinggi ketika saya cek dengan kereta api Sembrani, dan kadang harganya itu mepet-mepet dengan perjalanan kereta api Argo Bromo Anggrek. Oleh karena itu dari segi harga saya rasa masih banyak pilihan alternatif kereta api lainnya yang bisa teman-teman pilih ya. Lalu dari segi kenyamanan, untuk kereta api Gumarang memang sudah nyaman. Namanya armada paling baru, armada New Generation, guncangannya stabil, lalu peredam suaranya juga bagus, dan selama di perjalanan AC-nya ini adem. Saya tidak merasakan kepanasan sedikit pun. Namun untuk masalah pada kereta New Generation saya rasa ada di kursinya. Masih lebih enak kereta eksekutif model lawas atau kereta angkatan tahun 2016, tahun 2018. Menurut saya kursinya lebih oke. Beberapa hal yang bikin kursinya kurang menurut saya, yang pertama dari bagian punggung. Punggungnya ini rasa-rasanya nggak pas, apalagi kalau di reclining. Sekarang memang sudah ada improve, yaitu jendolan atau kayak bantalan lagi penopang kepala
sedikit lebih nyaman apabila dibandingkan dengan trainset seri sebelumnya. Namun apabila di reclining full, tetap untuk postur badan saya rasa masih kurang oke aja teman-teman. Tapi ini bisa jadi preferensi yang berbeda apabila teman-teman merasakan sendiri. Jadi silahkan coba sendiri ya. Lalu dari waktu keberangkatan, untuk keberangkatan kereta api Gumarang dari kota Jakarta menuju ke kota Surabaya ada di jam setengah 10 malam. Enak banget karena berangkat itu setengah 10 malam, sehingga apabila teman-teman mau naik kereta api tapi sore harinya masih bekerja, bisa nyantai-nyantai dulu, nggak perlu buru-buru datang ke stasiun. Ketika naik kereta api, kalian bisa langsung istirahat, dan ketika tiba di kota tujuan, terutama di wilayah Jawa Timur, udah seger lagi. Karena untuk ketibaan di Jawa Timur, menurut saya enak banget ya. Tapi emang kalau nyampe di stasiun Surabaya Pasar Turi udah cukup siang, sekitar jam 8-an. Overall untuk kereta api Gumarang ini bisa jadi opsi teman-teman apabila mau dari arah Jakarta menuju ke arah Jawa Timur, terutama kota-kota di jalur utara atau juga ke arah Surabaya. Namun apakah worth it? Kalau untuk saya pribadi, di harga yang mirip-mirip dengan Argo Bromo Anggrek, mendingan naik kereta Argo Bromo Anggrek sekalian. Cuma nambah ya kurang dari 100 ribuan. Tapi kalau misalkan mau yang harganya mirip-mirip, teman-teman bisa pilih kereta api Sembrani yang lebih cepat, keberangkatannya jam setengah 8 malam, tapi nyampe Surabayanya jam 4 subuh. Kayak gitu. Oke lah teman-teman, kita nikmati 1 jam terakhir bersama kereta api Gumarang di trainset yang paling baru ya. Untuk kereta api Gumarang ini kan batas kecepatannya masih di limit ya, di angka 100 km per jam saja. Jadi namanya naik kereta paling baru yang guncangannya stabil, kecepatannya nggak lebih dari 100, rasanya guncangan itu jauh lebih stabil apabila dibandingkan dengan kereta-kereta yang kecepatan 120. Dear passengers, in a few moments, we will arrive at Lamongan Station. If you end your trip at Lamongan Station, please prepare yourself and check your belongings. Sekarang waktu menunjukkan pukul 7:20 ya. Kereta api Gumarang sudah tiba di stasiun Lamongan. Dan ada juga beberapa orang yang turun tadi di kereta kelas eksekutif. Tapi memang penumpang yang turun di sini nggak begitu banyak. Stasiun Lamongan adalah pemberhentian terakhir kereta api Gumarang sebelum tiba di tujuan akhir, stasiun Pasar Turi. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi. Persiapkan diri Anda dan periksa kembali barang bawaan Anda. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments we will arrive at the final station, Surabaya Pasar Turi Station. Sekarang jam 7:55, sudah tiba di stasiun Surabaya Pasar Turi awal 3 menitan ya teman-teman.
Penumpang kereta api Gumarang yang turun di stasiun Surabaya Pasar Turi juga rame banget ya teman-teman. Gokil sih, karena traffic Jakarta Surabaya itu gila-gilaan ya. Alhamdulillah setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang selama kurang lebih 10 jam setengah perjalanan dari kota Jakarta, sekarang saya sudah tiba di kota Surabaya, stasiun Surabaya Pasar Turi. Itu saja barusan untuk perjalanan naik kereta api Gumarang Executive New Generation. Alhamdulillah dapat trainset yang paling baru, jadi bisa sekalian nyicipin kereta baru tahun 2025. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, menyaksikan video perjalanan naik kereta api Gumarang kali ini. Jangan lupa di like, share, dan juga subscribe. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.